Ya, shalom sahabat lari kesaksian. Salam jumpa dan selamat datang bagi yang baru mampir di channel lari kesaksian ini. Saya menghimbau kita semua persiapkan konsentrasi dan simak baik-baik video ini. Sangat bermanfaat dan tentunya memberi pencerahan iman bagi kita, orang-orang percaya. Langsung saja, dan seperti apa video ini kita saksikan bersama-sama selengkapnya. Maaf ya, saya menggunakan kata-kata dalam Injil. Injil juga kitab suci. Maaf ya, yang agak alergi nggak apa-apa, lupakan aja. Tapi ini saya sangat tertegun dengan kata-kata Injil. Begini dalam Injil, kamu saja yang jahat. Ketika anakmu minta roti, pasti tidak dikasih batu. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil itu tidak pernah ada. Injil tidak pernah ada. Ini Injil. Nggak kelihatan. Itu Injil apa, Pak? Ya, ini Injil Al-Quran, ini Injil. Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad, 2 Injil turun sama Nabi Isa. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh. Padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit, beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini, tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya itu pembencinya. Saya iseng-iseng coba ketik di pencarian TikTok Saiful Karim Injil. Ternyata menemukan video-video Saiful Karim yang juga berbicara tentang kitab Injil nih. Coba kita simak ya. Maaf ya, saya menggunakan kata-kata dalam Injil. Injil juga kitab suci. Maaf ya, yang agak alergi nggak apa-apa, lupakan aja. Tapi ini saya sangat tertegun dengan kata-kata Injil. Begini dalam Injil, kamu saja yang jahat. Ketika anakmu minta roti, pasti tidak dikasih batu. Ya, jadi kajian-kajiannya Saiful Karim ini juga berdasarkan kitab Injil katanya ya. Di sini ada captionnya. Ternyata tafsirnya berdasarkan Injil, teman. Kalimat-kalimat seperti ini seolah-olah mengajak kita untuk mempelajari apa itu salib, apa itu. Jadi berbeda halnya dengan Al-Quran, di mana Al-Quran sudah 1400 tahun tidak ada perubahan sama sekali. Jadi dalam hidup ini kita mesti pakai fakta, bukan cerita. Al-Quran itu cuma cerita aja rupanya. Katanya orang soleh itu akan mudah hidupnya, rupanya kayak gini. Apa ya? Dukun enak, Semarang itu banyak. Tengok tuh dukun, nggak pakai berdoa, baca pakai apa? Pakai motor, nggak ada yang tabrakan. Kita orang mukmin berdoa, kita tabrakan, kita dibuatnya. Bersyukur saya terlahir sebagai muslim dan mempunyai kitab Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang. Teks Bible mereka itu sudah hilang, tidak ada. Sedangkan manuskrip Al-Quran kita masih lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Berbeda dengan mereka yang sudah tidak ada manuskripnya, tidak ada teks aslinya, tidak ada naskahnya. Paling naskah-naskah yang ditemukan seperti naskah Laut Mati, katanya gitu ya. Nah, itu mereka tidak mempunyai manuskrip 1 biji Bible mereka. Berbeda dengan Al-Quran kita. Maka dari itu mereka dapat dengan gampang gitu untuk mengubah kitab mereka sendiri.
Mari kita berhenti dengarkan asumsi. Berikut ini adalah penjelasan seorang Dr. Cendekiawan Muslim tentang sejarah kodifikasi Quran. Seberapa yakin kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix. Seperti yang kita lihat sekarang, itu pada periode Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang, itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir, itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu. Ya. Dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah. Karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia, itu bacaan asing. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qur'annya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir bahannya najis katanya. Ya, apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir. Jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Ya. Nah, oke, sudah. Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rosem Osmani? Ya. Setiap Quran biasanya dipakai Rosem Osmani. Artinya ini naskah berasal dari Utsman. Itu kan yang kita yakini. Oke, baik. Tapi apakah benar Al-Quran yang kita memang ini sensitif? Ya, saya sebenarnya takut ngomong Quran itu. Iya, atau kita skip Qurannya. Karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin. Ntar saya dibilang, ini kok mengkritik Al-Quran? Saya tidak mengkritik Al-Qurannya ya. Ini harus Anda pahami. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya. Sejarah teks, pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran ini terbentuk. Jadi jangan salah, nanti ada yang ngutip, ini katanya orang lahir di barat, ngajar di barat mengkritik Al-Quran. Tidak benar, saya tidak mengkritik Al-Quran. Yang saya persoalkan adalah pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran sampai kepada kita sekarang. Itu yang menjadi concern saya. Ya. Jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang, itu terjadi secara gradual. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani, yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak, bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan.
tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham, tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Ya. Mereka dulu tuh terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup. Ya. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotan tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks kuno Al-Quran yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia. Saya langsung saja, ini ditujukan untuk Pak Gracia Pelo. Pak, kalau ada perbedaan teks Quran di antara varian-varian Quran zaman sekarang, seperti Quran Haf, Wars, Kalun, Asuci, Ibnu Katsir, dan yang lain-lain, mana yang dianggap paling benar? Karena semua mereka mengaku dari ras Utsmani, Pak. Silakan Pak Gracia. Ini menjadi problem logika. Klaimnya semua berdasarkan dari Utsman. Semua Rasam Utsmani. Tetapi fakta dari klaim ini menunjukkan masing-masing varian Quran yang katanya Rasam Utsman ternyata memiliki perbedaan masing-masing. 31 versi, 37 versi, semua beda-beda. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang paling berotoritas dan siapa yang lebih rendah otoritasnya? Gimana cara menentukan ini lebih bagus, lebih benar, yang lain keliru? Repot. Karena semua mengaku, aku lah Rasam Utsmani, saya juga Rasam Utsmani. Lalu gimana? Seperti tadi yang saya tunjukkan, Quran Maroko Utara mengatakan surah Anbiya nomor 4, kul, katakanlah, bentuk imperatif, fi'il amar, yang ngomong Tuhan, katakanlah, supaya orang yang mendengarkan Quran, mengikuti apa yang Tuhan omongkan. Tapi Quran yang di Indonesia, Quran Hafiz, apa? Qala, berkatalah Muhammad. Jadi beda. Hafiz sama Waris mengatakan kamilah yang Utsmani. Nah begitu yang satu ngomong Tuhan, yang satu yang ngomong Muhammad. Terus mana yang benar? Atau dianggap, ya ini nggak ada masalah karena Tuhan dan Muhammad dianggap sama. Berani ngomong kayak begitu apa enggak? Memang Muhammad sama Allah sama enggak? Nah, ini yang menjadi repot. Klaim-klaim kesempurnaan teks, terjaganya teks, ini yang menjadi beban di pihak Islam. Malah kita yang memiliki ribuan Muslim dengan klaim-klaim yang setinggi langit, jumlah manuskripnya hitungan jari. Itu pun ditutup, tidak boleh diteliti di negara-negara Islam. Hanya yang masuk yang dapat dikoleksi di manuskrip di Museum Prancis dan Inggris, itulah yang menjadi bahan untuk melakukan kritik teks. Di Turki, di Yaman, di Mesir ditutup, nggak boleh. Jadi kita tidak perlu egois lah ya. Mohon maaf, selama ini ayat ini jangan ditutup-tutupi. Wah ini Ustadz liberal. Ya itu Gusti Allah ngendika, bukan saya. Ini kita bukaan supaya apa? Umat ini semakin tercerahkan gitu loh. Semakin cerdas gitu. Semakin cerdas. Mungkin ini bisa booming sampai ke seluruh dunia nantinya ya. Saya akan siap asalkan dengan dialog-dialog yang didasarkan dalil. Ya. Saya berbicara fakta. Jadi perlu dipahami di sini ya. Karena ini sudah mau memberikan doktrin yang tidak beres teman-teman. Si Karim ini mau memberikan doktrin yang nggak beres kepada umat. Baca aja tidak. Baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Ya Allah. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh. Padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Kenapa cuma Injil Bapak? Kenapa gak nyari Taurat? Kenapa gak nyari Zabur? Sekalian semua kitab Anda koleksi. Taurat, Zabur, Injil, koleksi semua Bapak. Ya, kalau kita mau berbicara di dalam keagamaan, kita boleh mengkoleksi 3 kitab ini. 3 kitab selain Al-Quran. Tetapi untuk dibaca saja. Bukan untuk dijadikan rujukan, untuk dijadikan landasan beragama. Karena apa? Landasan beragama kita sudah membludak dalam Al-Quran. Tidak ada yang kurang di dalam Al-Quran. Mau mencari hukum apa saja ada di situ. Tidak perlu lagi kita
kita mengambil rujukan kepada kitab yang lain. Ini artinya sudah mau menganggap kitab-kitab di luar Islam itu bisa dijadikan hukum. Sehingga apa? Ada hukum yang lebih baik daripada hukum Islam nantinya. Contohnya apa? Menyembelih hewan, gak usah menyebut basmalah. Hampura ayam, cukup mengucapkan hampura ayam, selesai urusan. Ini ajaran setan namanya. Disuruh minta maaf ke binatang, binatang juga mau hidup katanya. Inilah akibat ketika dia menganggap ada ajaran yang lebih baik daripada Islam. Mengambil rujukan, mengambil hukum kepada kitab yang lain. Contohnya seperti Injil ini. Ini kiai, apa pendeta? Lanjut dulu. Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini, tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Terus? Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya itu membencinya. Kalaulah kitab Injil itu benar pada posisi sekarang, maka gonta-ganti agama, gonta-ganti baca kitab boleh. Artinya membaca kitab Injil juga berpahala nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau seperti ini cara beragamanya teman-teman. Jelas Saiful Karim ini memperselisihi Al-Quran, memperselisihi Nabi Muhammad, memperselisihi ulama, memperselisihi ajaran-ajaran yang telah ditetapkan oleh keempat imam mazhab. Dan ini sangat-sangat berbahaya. MUI, tolong segera tindak orang ini. Jangan berikan ruang untuk dia berbicara. Kalau perlu, hukum dengan hukuman yang setimpal karena dia telah mengatakan tidak punya otak kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tidak akan kami berhenti untuk membahasnya. Dan terus akan kita viralkan sampai si Saiful Karim ini tertangkap dan diberikan sanksi yang setimpal. Beliau berkata, baca Injil tidak pernah, bencinya sudah duluan. Nah ini benar saudaraku. Kalau kita melihat teman-teman kita dari seberang ya, kita nggak usah melihat teman-teman kita dari seberang. Saya pribadi saudara, dulu sebelum saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya belum masuk Kristen, saya masih berada dalam agama orang tua saya sangat benci kepada Injil. Padahal saya belum membaca Injil. Sangat benci. Kenapa benci saudara? Itu dikarenakan kita sudah didoktrin, sudah ditanamkan kebencian terhadap kitab-kitab sebelumnya. Tetapi di salah satu rukun iman itu wajib beriman kepada kitab-kitab Allah, kitab sebelumnya yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Tetapi sering kita mendengar, dan saya pribadi waktu itu Bapak Ibu diperdengarkan bahwa kamu tidak boleh baca Injil. Kamu tidak boleh baca Injil karena Injil itu sudah dipalsukan, Injil itu sudah diubah-ubah. Ini alasannya. Nah, kalau kita kembali kepada ulasan daripada Kiai Haji Saiful Karim, dari mana seseorang tahu kalau Injil sudah diubah-ubah, Injil sudah dipalsukan, baca saja tidak pernah. Dari mana mereka tahu? Dari mana saya tahu? Nah itu dia Bapak Ibu, sudah ditanam kebencian di dalam pikiran dan hati, sehingga itu sudah mendarah daging dan itu sudah turun-temurun bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Kalau saudara bertanya kepada teman-teman dari seberang, suruh mereka jawab dengan jujur, apakah mereka pernah membaca Injil? Tidak pernah. Lalu kenapa timbul kebencian dalam diri mereka terhadap Injil ini? Nah itu tadi Bapak Ibu, sudah didoktrin dari turun-temurun. Sebagaimana orang tua daripada Kiai Haji Saiful Karim menyuruh untuk beriman kepada kitabullah, kepada Injil, tetapi Injil tidak boleh baca. Ini bagaimana? Bahkan ketika beliau meminta supaya dibelikan kitab Injil, beliau dimarahin, bahkan beliau dipukulin. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau kumpulkan duit, beliau beli sendiri kitab Injil. Nah ketika beliau beli sendiri kitab Injil, beliau membaca secara sembunyi-sembunyi. Lalu beliau berkata, tidak ada yang salah di dalam Injil. Ya, benar-benar tidak ada yang salah dalam Injil. Bahkan Kiai Haji Saiful Karim itu khatam Injil Bapak Ibu. Tamat beliau membaca Injil. Dulunya beliau karena didoktrin sama seperti saya, kita didoktrin bahwa kita tidak boleh baca Injil. Sekalipun di salah satu rukun iman itu wajib beriman kepada kitabullah, salah satunya adalah kitab Injil. Tetapi karena ada perintah dari para ustadz, para kiai, alim ulama, tidak boleh baca Injil. Akhirnya kami tidak baca Injil. Tetapi hari-hari ini kita melihat zaman internet. Zaman di mana serba terbuka, mudah diakses. Apalagi anak-anak sekarang, semakin dilarang, maka mereka semakin ingin mencari tahu terhadap apa yang dilarangkan oleh orang tuanya dan dilarang oleh para ustadz dan ustazah. Nah, mereka tidak lagi membeli hari-hari ini karena sudah ada di internet.
Tinggal ketik di Google, apapun yang diketik akan keluar. Ketik Bible itu akan keluar tentang Alkitab. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Haji Saiful Karim berkata bahwa benci Injil tidak pernah, baca Injil tidak pernah, bencinya sudah duluan. Saya khatam Injil, kata beliau, dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil, karena dari kecil sudah membencinya. Ya, ini saya alami saudaraku, dan semua teman-teman kita yang Muslim itu mengalami hal ini hari-hari ini. Mereka benci. Kenapa benci? Karena ditanam kebencian di doktrin saudaraku. Beliau berkata, bagaimana bisa mengimani? Punya saja tidak, baca saja tidak pernah. Bagaimana cara mengimani? Punya kitab tidak, baca saja tidak pernah. Bagaimana mengimani? Nah, hal ini saudaraku, yang hari-hari ini kita melihat di internet. Dengan adanya internet, semuanya bisa diakses, semuanya bisa terbuka, dan nanti kita akan melihat seperti kata Alkitab bahwa semakin banyak orang datang kepada Injil. Ya, semakin banyak orang datang kepada Injil. Ada satu hal yang sangat penting dalam Alkitab. Yang pertama itu adalah kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, yang dinamakan dengan hablum minallah, hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan? Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Bagaimana kita sayang dengan Tuhan? Nah, lalu hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini paling penting. Ya, paling penting tertulis di dalam Alkitab. Itulah hukum yang paling utama dan terutama. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua adalah kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, jadi saudaraku, dengan zamannya internet ini akan banyak sekali orang-orang nanti kita akan melihat mulai berdatangan kepada Yesus Kristus. Sekarang aja sudah mulai berdatangan Bapak Ibu. Dari Kedar Nebayot yang dulunya mereka benci terhadap Alkitab, benci terhadap Injil, di zaman internet ini mereka mulai berdatangan, hati dan pikirannya mulai terbuka. Ditambah lagi saudaraku, dengan hadirnya para apologet di medsos, dengan hadirnya kami para murtadin yang selalu memberikan kesaksian bagaimana kepastian keselamatan yang diceritakan dalam Alkitab yang diberikan oleh Yesus, lalu kami buat perbandingan dengan bagaimana keselamatan yang kita raih di dalam agama kami sebelumnya, yaitu agama Islam. Nah, akhirnya banyak juga orang-orang, saudara-saudara kita dari seberang yang membuat perbandingan. Nah, ketika orang tersebut buat perbandingan, ada yang berani ambil keputusan. Ketika orang itu berani ambil keputusan, maka orang tersebut akan murtad dari agamanya. Bila mereka tidak berani ambil keputusan, maka mereka berada di dalam kebimbangan. Saya banyak sekali teman-teman Bapak Ibu yang hari-hari ini mereka sudah tidak mau lagi melakukan ajarannya. Kenapa? Karena mereka mulai terbuka. Ya, mereka mulai menemukan. Tetapi untuk mengambil keputusan itu tidak gampang, saudara. Maka kalau bukan karena kuasa Roh Kudus, seseorang itu dia akan bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa saya dan teman-teman yang lain yang dari Islam bisa mengatakan dengan mulut bibir lidah kami, dengan mantap kami katakan bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat? Itu karena Roh Kudus Bapak Ibu. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kemampuan saya untuk mengatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan. Tetapi karena Roh Kudus. Bila seseorang tidak ada Roh Kudus dalam hatinya, maka sampai mati pun orang itu tidak akan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ditambah lagi, orang itu selama hidupnya benci terhadap Alkitab, benci terhadap Injil, sudah otomatis mereka sangat sulit untuk bisa percaya kepada Injil. Yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk mengambil keputusan. Ini adalah hal yang sangat sulit bagi saya pribadi di saat memberitakan Injil. Ya, dan puji Tuhan kita memiliki teman-teman orang-orang yang kuat di dalam doa, Fuad, sehingga dengan doa tersebut Injil bisa tembus ke dalam hati dan pikiran seseorang. Akhirnya dengan lambat laun orang tersebut bisa dan berani mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kita ini, saya pribadi Bapak Ibu, sangat butuh doa syafaat. Dan saya percaya para pencinta Injil Habaget selalu mendoakan pelayanan Habaget, pelayanan saya.
Lebih-lebih lagi Bapak Ibu, beberapa hari ke depan kita akan pergi ke Sumatera khusus untuk melakukan penginjilan. Ini khusus untuk melakukan penginjilan. Kita tidak adakan KKR, kita tidak adakan seminar, tetapi pergi untuk memberitakan Injil. Nah, baik saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kiranya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Saiful Karim bisa membuka hati dan pikiran teman-teman kita dari seberang, sehingga mereka tidak membenci terhadap Alkitab, tidak membenci terhadap apa yang tidak mereka miliki. Nah, bila perlu coba sesekali mereka baca. Jangan imani dulu, seperti saya dulu Bapak Ibu ya. Kita belum beriman, ya, belum beriman. Nah, begitu saya temukan Alkitab, ketika saya tulis di Google, saya ketik Bible, lalu saya cari, muncullah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apakah setelah itu saya langsung percaya, langsung beriman? Tidak. Itu butuh waktu, butuh proses yang sangat lama saudaraku. Baru saya berani mengambil keputusan untuk percaya kepada Dia yang menyelamatkan umat manusia. Saya pikir ini bukan tafsir ya, tapi Saiful Karim ini dia mengutip bukan untuk menafsir salah satu ayat di dalam Injil yang membuat dia tertegun, yaitu di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 ya, yang berbicara tentang pengabulan doa. Intinya adalah ayat ini mengingatkan kepada kita, jikalau seorang ayah yang jahat saja akan memberikan yang baik kepada anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga, tentu juga Ia akan memberikan yang baik kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Gak ada yang salah sih sebenarnya, karena pengajaran ini adalah pengajaran yang bersifat umum dan praktis, bukan bersifat doktrinal. Karena siapapun pasti akan setuju dengan pesan yang disampaikan lewat ayat ini, yang mengacu kepada sifat Allah yang baik dan juga maha pengasih. Jadi sekali lagi saya pikir Ustadz Saiful Karim ini dia bukan menafsir tetapi mengutip ayat untuk diambil hikmahnya, diambil pelajarannya kepada umat. Jadi lucu aja kalau ada umat muslim mempermasalahkan kutipan Saiful Karim ini. Dalam Islam itu Al-Quran dan hadis tidak kurang pencerahan di dalamnya. Pencerahan akidah, pencerahan akhlak, pencerahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sudah lengkap dan saya rasa tidak perlu mengambil dari kitab-kitab lain lagi. Lagi pula diturunkannya Al-Qur'an melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penutup ajaran-ajaran yang sudah lalu, yaitu ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar, yakin nih Al-Qur'an dan hadis itu tidak kurang dan sudah lengkap. Dan tidak perlu mengambil dari kitab-kitab yang lain. Kalau memang seperti itu adanya, harusnya kalian protes dong ke Kemenak yang memakai ayat Injil sebagai pendukung tafsir Quran. Kan katanya Quran dan hadis kalian sudah lengkap. Ngapain lagi kutip-kutip ayat di dalam Injil? Terus kalian juga harusnya protes dong kepada para polemikus seperti Ustadz Kenama, seperti Juma, Nandar, Irena Handono, banyak polemikus-polemikus lainnya yang suka mengais-ngais ayat-ayat di dalam Bible, di dalam Alkitab untuk mencari pembenaran, untuk mencari nubuatan tentang nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Katanya sudah lengkap, kok malah masih mengais-ngais ayat di dalam Bible? Bahkan bukan hanya itu, kalian juga harusnya protes dong kepada para polemikus yang suka mencari ayat-ayat di dalam Alkitab untuk dijadikan pembenaran bahwa Yesus tidak disalibkan tetapi Yudas Iskariot yang disalibkan. Padahal nama Yudas Iskariot kan tidak ada di dalam Al-Quran. Kenapa cari-carinya di dalam Bible? Kan katanya sudah lengkap. Kalian itu kadang-kadang ngerti enggak, bencinya udah duluan. Itu simbolik. Begitu seseorang sudah natal, lahir kembali kesadarannya, maka tubuhnya itu bercahaya, banyak lampunya. Dia bisa melihat pusat semesta dalam dirinya. Itu namanya sudah tercerahkan. Maka dalam Injil dikatakan, ya, Allah cahaya adanya. Sekali-kali tiada gelap di dalamnya. Selagi cahaya itu ada padamu, percayakan cahaya itu supaya kau menjadi anak-anak cahaya. Keren itu. Kalau ngerti. Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan.
Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad, 2 Injil turun sama Nabi Isa. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah apa yang telah kita saksikan bersama-sama. Semoga video ini boleh bermanfaat, dan terima kasih kepada para apologet Kristen yang selalu setia memberikan pencerahan kepada pemahaman-pemahaman yang keliru. Itulah di dalam kekristenan bahwa firman Tuhan adalah Tuhan Yesus dan Tuhan Allah itu sendiri. Terima kasih saudara sekalian yang mau memahami isi Alkitab Kristen, dipersilakan dengan bebas karena juga dijual secara bebas dan isinya pun sangat mudah dipahami. Silakan dibaca bagi yang berkenan, bagi yang berminat untuk mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom, sampai jumpa pada video-video kami berikutnya.